Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Towar Iqbal Tawakal. Masih di channel Fakademik. Jangan lupa subscribe, like. Kali ini kita ada di kelas metode penelitian sosial dasar. Kita masih mengacu secara umum kita mengacu pada bukunya Patrick White yang berjudul Developing Research Question. Tapi meskipun begitu kita juga mencari referensi-referensi lain yang kami gabungkan. Namun secara umum kita dipandu oleh bukunya Patrick White yang berjudul Developing Research Question. Oke, materi ini merupakan materi yang terakhir pada kelas ini. Kita akan fokus pada bagaimana menjawab pertanyaan penelitian. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat pertanyaan penelitian yang baik. Apa penelitian yang researchable secara substansi maupun researchable secara praktis. Nah, jika kalian belum paham mengenai hal-hal tersebut, silahkan tonton ulang video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan fokus pada bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Salah satu bahasan yang sering diabaikan di dalam buku-buku penelitian, buku-buku yang membahas tentang metode penelitian adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan penelitian. Ini jarang sekali kita menemukannya di buku-buku metode penelitian. Nah, maka saya menggunakan bukunya Patrick White ini karena ya bagus, bukunya mudah dipahami, bagus, dan kemudian ada bahasan yang menurut saya paling urgent. Bagaimana menjawab pertanyaan penelitian. Bagaimana jawaban atas pertanyaan penelitian dapat disajikan dengan cara yang memungkinkan pembaca mengevaluasi klaim peneliti. Ini penting. Ketika kita membuat jawaban atas pertanyaan penelitian kita juga harus memberikan seperangkat instrumen kepada pembaca untuk mengevaluasi jawaban kita. Jadi tidak serta-merta, oh ini jawabannya, tidak. Tapi kita juga harus menyediakan instrumen kepada pembaca untuk mengevaluasi apakah jawaban kita ini sudah benar apa belum. Jadi tidak serta-merta muncul, oh ini, tidak seperti itu. Kita harus memberi instrumen. Nah, semisal seperti ini. Memang membahas tentang pertanyaan penelitian dan kemudian bagaimana menjawabnya, ini merupakan hal yang tidak mudah. Bahkan seorang ilmuwan bernama Booth tahun 2003 itu menyebutkan justru inilah tantangan tersulit bagi seorang peneliti, seorang penulis, membuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, jawaban pertanyaan ini berupa argumen. Argumen didasarkan pada rantai penalaran yang transparan dan valid antara bukti yang tersedia dan kesimpulan yang diambil. Artinya antara bukti dan jawaban dan kesimpulan ini harus logis. Harus secara logika harus masuk akal. Nah, inilah argumen. Jadi argumen itu bukan hanya jawaban, tidak, tapi serangkaian. Nah, dari data ini seperti ini, kesimpulannya seperti ini masuk akal apa tidak? Nah, itu jawaban yang bagus untuk sebuah pertanyaan penelitian harusnya mencakup hal demikian. Nah, hal tersebut akan memungkinkan pembaca untuk menilai apakah klaim yang Anda buat, ya, kesimpulan ini biasanya yang seharusnya berupa klaim, itu dapat dibuktikan, masuk akal dengan bukti-bukti yang tersedia. Nah, sebelum itu kita perlu mengevaluasi apa yang sering terjadi di mahasiswa. Di beberapa tulisan-tulisan di artikel juga saya melihat fenomena yang demikian, di mana
peneliti atau penulis itu tidak membuat klaim. Mereka hanya menyimpulkan data-data yang tersedia sehingga mereplikasi data saja dengan kalimat yang lebih singkat. Nah, kesimpulan seharusnya tidak berupa seperti ini. Kesimpulan harus membuat klaim, harus membuat pernyataan, ya, di mana memang bersumber pada bukti, tetapi kita harus membuat pernyataan yang lebih abstrak, yang sifatnya umum. Ya. Pada bagian ini kita akan fokus untuk menjelaskan keterhubungan antara data dan klaim. Bagaimana cara menghubungkannya sehingga masuk akal. Oke. Di dalam menjelaskan klaim itu ada aspek yang disebut sebagai warrant. Tulisannya WARRANT, bacanya warrant. Ya. Ini jarang orang membahas ini dan seringkali memang diabaikan. Posisi warrant ini sebenarnya penting sekali, tapi sering diabaikan, bahkan tidak ditulis atau tidak dibahas secara khusus di dalam laporan penelitian maupun artikel. Namun sebelum itu kita akan memposisikan dulu secara jelas mengenai apa itu klaim, apa itu warrant, apa itu evidence. Ya. Dalam sebuah argumen terdapat 3 fitur tadi, yaitu klaim, warrant, dan bukti atau evidence atau kadang disebut sebagai data. Ada 3 hal ini yang perlu kalian pertimbangkan. Klaim harus selalu didukung oleh bukti. Bukti bisa menghasilkan klaim harus melewati warrant. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia saya lebih senang menyebutnya sebagai jaminan. Sepertinya lebih cocok untuk mentranslate kata warrant dalam konteks penelitian ini. Kita bahas satu persatu. Apa itu klaim? Ini menurut Tolmin mendefinisikan klaim sebagai pernyataan yang diajukan untuk penerimaan umum. Artinya seorang peneliti mengajukan sebuah pernyataan agar khalayak umum itu bisa menerima bahwa klaim yang diajukan itu benar. Nah, gitu. Dia menawarkan klaim. Jadi bukan sekedar menyimpulkan atau menyingkat bukti-bukti, tidak, tapi harus membuat pernyataan yang diajukan untuk penerimaan umum. Artinya, untuk bisa dipahami oleh umum. Ya. Bahkan Booth menyatakan menjawab pertanyaan penelitian ya lazimnya memang harus mengajukan klaim, ya, membuat pernyataan. Meskipun jawabannya adalah pengakuan ketidaktahuan atau ketidakkonsistenan bukti yang tersedia. Artinya begini, tidak harus bernilai positif. Kesimpulan tidak harus bernilai positif. Maksudnya tidak harus membuat temuan yang positif. Tidak harus membuat temuan yang positif. Artinya bisa saja kalian membuat klaim yang berupa ketidaktahuan atau ketidakkonsistenan temuan. Boleh saja. Ya. Itu bukan sebuah kegagalan. Ada beberapa peneliti yang menyebut bahwa ini hasilnya kok tidak ada. Itu dianggap sebagai kegagalan penelitian. Tidak. Ketika kita melakukan sebuah penelitian dan hasilnya adalah tidak ada, itu pun sebuah temuan. Dan ini bisa diklaim, bisa dibuat klaim. Oke. Nah, kemudian jenis kesimpulan yang dapat diambil akan bergantung pada jenis pertanyaan penelitian yang telah Anda rumuskan. Ya, memang karena tujuan klaim adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka ini akan sangat bergantung pada jenis pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal penelitian.
Bahkan bukan hanya sekedar membuat klaim, Anda juga harus mampu mempertahankan klaim tersebut. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa membuat argumen itu juga harus membuat klaim menjadi logis. Ya, Anda harus bisa mempertahankan ini. Ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Anda juga harus menyediakan instrumen bagi pembaca untuk mengevaluasi klaim Anda. Ya. Kemudian Anda juga harus bisa mempertahankan klaim tersebut. Nah, banyak kita jumpai tulisan-tulisan yang tidak menyediakan instrumen dan kemudian langsung mengklaim dan seakan-akan klaimnya tidak akan terbantahkan. Ya, ini perlu dihindari karena bagaimanapun sebuah penelitian itu ada keterbatasan. Oleh karena itu perlu kehati-hatian tentang jenis klaim yang dibuat. Klaim tidak boleh samar dan harus dinyatakan dengan jelas dan tepat, meskipun ketepatan ini cenderung bervariasi antara disiplin ilmu dan bidang studi yang lain. Antar disiplin ini memang berbeda-beda mengenai ketepatan, kepresisian sebuah klaim. Apalagi kita ini ilmu sosial, sehingga bisa saja berbeda di tipe masyarakat yang berbeda di tipe manusia yang berbeda di kebudayaan yang berbeda. Maka kita harus berhati-hati dalam membuat klaim. Misalnya begini guys, seorang sejarawan akan tampak bodoh jika dia menegaskan bahwa Uni Soviet mencapai titik keruntuhannya pada pukul 2 siang dengan membuat klaim seperti itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1987. Kenapa seorang ilmuwan tampak bodoh? Kalau hanya seperti itu, ini bukan menjadi kekhususan pada bidang sejarah. Gitu. Klaimnya harus lebih dari itu. Harus bisa membuat klaim yang bukan hanya sekedar tanggal sekian sampai tanggal sekian, tidak. Itu terlalu ringan dan terlalu mudah. Bahkan belum mencerminkan nilai keilmiahan sebuah klaim yang diajukan oleh seorang sejarawan. Ketepatan ataupun ketelitian klaim sangat bergantung pada kemampuan dan ketelitian penilaian Anda. Ya, ini memang kembali lagi kepada peneliti, apalagi dalam ilmu sosial. Peneliti memang harus jeli untuk membuat klaim, untuk membuat kesimpulan, untuk membuat jawaban atas pertanyaan. Ini yang perlu dilatih oleh seorang peneliti agar bisa menghasilkan klaim yang layak, yang bagus. Membuat klaim yang qualified, kalau dalam bukunya Patrick White ini disebut sebagai membuat klaim yang qualified. Karena semua studi memiliki keterbatasan, ini penting bagi Anda untuk mengenali dan menyampaikan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi dalam ilmu sosial ya guys, jangan membuat klaim yang seakan-akan itu ini pasti terjadi, ini pasti akan seperti ini di belahan bumi manapun dalam kondisi apapun. Ini kita perlu hati-hati. Ada keterbatasan dalam sebuah penelitian yang ini perlu dipertimbangkan dalam membuat klaim. Buat garis batas secara eksplisit dalam laporan penelitian Anda. Keterbatasan saya ini, batas dari argumen ini adalah di ini. Sehingga di luar batas itu, argumen ini kemungkinan tidak akan berlaku. Ya. Pertimbangkan juga konsekuensi untuk setiap klaim yang Anda buat. Ya, ini dalam rangka untuk mempertahankan, untuk membuat klaim Anda itu memang bisa bekerja. Tentu dengan batasan-batasan tertentu yang sudah kalian sampaikan sebelumnya. Bahkan ini si Booth berpendapat tidak ada klaim yang bebas dari kondisi yang membatasi. Nah, kalau kalian membaca artikel-artikel bagus, artikel di jurnal-jurnal yang memang kredibel, jurnal-jurnal yang baik, itu penulis-penulisnya itu juga membuat klaim keterbatasan di bawah, bahwa penelitian saya ini keterbatasannya ini, argumen ini keterbatasannya ini. Itu dibuat beda dengan artikel-artikel yang
Tapi ini banyak kita jumpai di dalam jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Itu tidak menunjukkan keterbatasannya. Seakan-akan memang penelitiannya ini hasilnya itu bisa dibuat untuk menjelaskan segala hal. Tidak. Nah, silahkan kalau kalian ingin belajar tentang bagaimana membuat laporan penelitian, bagaimana menulis artikel, sebaiknya belajar pada artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal yang bagus. Ini penting karena cara berpikir Anda harus ditata sejak dini. Hindari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang tidak recommended. Klaim akan lebih kredibel sebenarnya ketika keterbatasannya itu ditetapkan dengan jelas, memang ya. Jadi jangan sekali-kali berpikir dengan menunjukkan keterbatasan maka argumen Anda dianggap tidak bagus. Tidak. Justru argumen yang bagus itu adalah argumen yang juga menunjukkan keterbatasannya. Sebagaimana disampaikan oleh Booth, tidak ada klaim yang tidak terikat pada sebuah keterbatasan. Tidak ada klaim yang tidak melekat pada keterbatasan tersebut. Pasti ada keterbatasannya, apalagi dalam ilmu sosial. Dan ini harus kalian nyatakan. Sebuah klaim terikat pada kondisi tertentu yang tentu saja belum tentu terjadi di kondisi-kondisi yang berbeda. Maka ini menurut Patrick Waite, hindari membuat klaim, membuat kesimpulan, membuat jawaban atas pertanyaan dengan menggunakan kata-kata selalu. Hindari ini kata-kata selalu, setiap, tidak pernah, itu hindari. Nah, lebih amannya ya pakai kata-kata yang cenderung beberapa kali. Jadi kalimat-kalimat yang masih memiliki potensi untuk terjadinya hal yang berlawanan. Kalau kita membuat klaim dengan menggunakan kata selalu, seakan-akan kita tidak memberi ruang munculnya sesuatu yang di luar itu, yang berlainan. Kemudian ketika kita menggunakan kata-kata setiap, seakan-akan semuanya akan terjadi seperti itu. Tidak memberi ruang kepada aspek lain terjadi. Bahkan ketika Anda menggunakan kata-kata tidak pernah, seakan-akan Anda menutup ruang untuk terjadinya pernah, untuk munculnya pernah. Ya, ini dihindari guys untuk dalam membuat jawaban atas pertanyaan penelitian, dalam membuat klaim. Tidak masalah kalau kalian mengartikan setiap itu merujuk pada data Anda, tapi dalam klaim yang umum seharusnya ini dihindari. Nah, oke, kemudian kita tadi sudah kita sudah membahas yang klaim. Sekarang kita membahas tentang data dan eviden. Ini hanya pengulangan sedikit saja. Kalau Anda melihat video-video sebelumnya sudah ada pembahasan ini. Data dan eviden. Data dan bukti adalah dua istilah yang sering diartikan sama dalam penelitian. Keduanya sering dipakai secara bergantian, artinya dianggap sama antara data dan bukti. Nah, data and evidence dianggap sama. Namun Booth membedakan keduanya guys, ada yang membedakan juga dengan alasan bahwa data bersifat tidak aktif sampai Anda menggunakannya sebagai bukti untuk mendukung klaim. Artinya apa guys? Ketika sebuah informasi itu belum dipakai untuk membuat klaim, maka itu namanya adalah data. Ketika informasi tersebut Anda pakai untuk membuat klaim, baru itu kemudian namanya adalah bukti. Paham ya? Ada perbedaannya. Ketika belum dipakai untuk membuat klaim, itu namanya adalah data. Ketika sudah dipakai untuk membuat klaim, untuk membuat kesimpulan, namanya adalah bukti. Karena apa? Karena ada data-data yang memang perlu kita sortir. Ini tidak penting untuk membuat klaim. Ini tidak penting, ini tidak penting. Bukan berarti kita memilah-milah. Artinya ada data-data yang memang tidak relevan. Gitu. Kemudian
Ya, bukti ini akan menjadi dasar bagi sebuah kesimpulan yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita fokus ke warrant. Nah, ini warrant. Saya lebih senang mengartikannya sebagai jaminan. Warrant adalah elemen penting yang paling abstrak dan sulit dipahami pada sebuah argumen. Ini penting, namun sifatnya abstrak dan memang sulit untuk dipahami. Warrant jarang dinyatakan secara eksplisit dalam laporan penelitian, tetapi penting jika argumen ingin dievaluasi secara rasional. Artinya apa? Sebenarnya banyak laporan-laporan penelitian itu yang tidak menjelaskan secara eksplisit, tidak menjelaskan secara utuh, secara lengkap tentang warrant atau jaminan ini, guys. Padahal ini penting untuk disampaikan. Tujuannya apa? Memberi ruang kepada pembaca untuk mengevaluasi klaim kita. Nah, jadi klaim yang bagus juga memberi ruang untuk didebat, guys, untuk disalahkan. Nah, kita harus mempertahankan klaim itu dengan cara apa? Juga menyediakan instrumen. Ya. Jadi mempertahankan argumen kita dengan cara terbuka, dengan membuka diri. Bukan dengan cara menutup diri. Kalau menutup diri tanpa menjelaskan warrant dan sebagainya tadi, ya itu memang tidak mau untuk disalahkan, tidak mau untuk dievaluasi. Itu tidak boleh untuk seorang peneliti, guys. Oke, kita fokus. Apa itu warrant? Nah, ini menurut Goddard, warrant sebagai hubungan logis dan persuasif antara bukti yang dihasilkan dan kesimpulan yang ditarik. Hubungan logis, guys. Oke, kita lihat dulu. Tujuan penyampaian warrant ini menunjukkan bahwa klaim Anda masuk akal dengan menjelaskan rantai penalaran yang menghubungkan bukti dan klaim. Rantai penalaran. Warrant posisinya sebagai jaminan yang bentuknya adalah rantai penalaran. Nah, warrant ini perlu mengacu pada prinsip-prinsip penalaran yang diterima secara luas. Prinsip-prinsip ini tertanam begitu dalam asumsi dan pengetahuan sehingga kita tidak akan pernah mempertanyakannya. Masa begini. Oke, saya kasih contoh, guys, untuk memperjelas tentang apa sih warrant ini. Di sini juga ada contohnya nanti. Misal begini, guys. Ketika ada sebuah keadaan, hanya ada satu orang awalnya dalam sebuah ruangan. Kemudian pada berjalannya waktu di ruangan tersebut menjadi 100 orang isinya. Nah, itu berarti terjadi perkembangan. Nah, logika dari satu orang menjadi 1000 orang atau 100 orang itu adalah disebut sebagai perkembangan atau pertumbuhan. Ini kan diterima oleh semua orang. Tidak ada yang membantah bahwa itu sebuah pertumbuhan atau pertambahan. Nah, ini bisa digunakan sebagai warrant, sebagai jaminan warrant. Logika seperti ini bisa digunakan sebagai warrant untuk menarik klaim. Sebagai contoh, kita ingin meneliti apakah terjadi hujan di sebuah daerah. Nah, kemudian kita melakukan penelitian. Mayoritas tanah di daerah tersebut basah. Kemudian kita membuat membuat klaim bahwa di sini baru saja hujan di area itu. Nah, kita kan perlu warrant, kita perlu jaminan. Alasan kenapa Anda membuat klaim seperti itu? Kenapa Anda membuat klaim bahwa ini baru saja hujan? Hanya berdasarkan bukti atau evidence atau data bahwa tanahnya basah. Nah, Anda perlu menyampaikan warrant, perlu menceritakan warrantnya. Perlu menceritakan bahwa jika seluruh tanah ini basah, maka yang bisa membasahi dalam area seluas ini adalah hujan. Nah, maka klaim Anda akan menjadi sah bahwa ini daerah ini habis turun hujan, baru saja turun hujan. Itu warrant, alasan atau
alasan atas klaim Anda. Jadi bukti kemudian menjadi klaim, di tengah-tengahnya ini harus ada warang, alasan, jaminan bahwa klaim Anda itu masuk akal. Oke. Nah, dalam sebuah artikel atau dalam sebuah laporan penelitian ini harus dijelaskan juga, guys. Warrant ini juga harus dijelaskan secara detail sehingga pembaca tahu alasan kamu membuat klaim ini apa. Bukan hanya bukti dan kemudian klaim, tidak. Dari sini orang akan menguji, pembaca akan menguji warrantmu ini masuk akal apa tidak. Ketika warrantnya tidak masuk akal, maka klaimnya tidak akan masuk akal. Meskipun Anda punya bukti, tapi klaim Anda tidak didasari oleh jaminan, tidak didasari oleh warrant yang masuk akal, yang logis, guys. Ya. Ada ini yang membuat rumus, guys. Booth dan kawan-kawan membuat rumus tentang warrant ini. Nah, secara umum dia menyebut bahwa ketika X maka Y. Ini maksudnya adalah logika-logika pertanyaan, logika-logika pernyataannya adalah seputar itu. Ketika X maka Y. Ini juga dia menjelaskan secara spesifik. Semisal dalam hubungan kausalitas, sebab dan akibat, X selalu menyebabkan Y. Nah, dalam contoh tadi, hujan selalu menyebabkan semua tanah di area tersebut basah. Nah, ini bisa kita jadikan warrant. Oke. Untuk mengklaim bahwa di sana baru saja turun hujan. Oke. Oh ya, perlu diingat, guys. Banyak laporan penelitian, khususnya skripsi, itu yang tidak membuat klaim seperti saya sampaikan tadi. Dalam contoh ini, mereka sebenarnya hanya sekedar menyampaikan bahwa tanah itu basah. Ini ada data tanah-tanah di sebuah area itu basah. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya tanah-tanah di sana basah. Hanya itu saja, guys. Itu tidak boleh, guys. Kalian harus membuat klaim yang apa ya? Sebagai abstraksi dari data-data tersebut, guys. Nah, contoh klaimnya apa? Oh, di sini baru saja hujan. Ini yang penting. Kemudian yang kedua adalah suatu hal adalah tanda dari hal lain. X selalu menandakan keberadaan Y. Semisal apa, guys? Semisal jika ada bau tertentu, jika ada bau amis, maka di sekitar situ ada pengolahan ikan. Nah, ini bisa kalian jadikan warrant. Logika-logika seperti ini bisa digunakan untuk mendukung klaim Anda. Tentu harus yang relevan dengan penelitian Anda. Ada aturan perilaku, X selalu melakukan Y, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca lebih detail di dalam bukunya Patrick White. Ini juga diberikan contoh, sudah saya sampaikan tadi, sama saja kita contohnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang tertera di dalam bukunya Patrick White. Kira-kira sudah paham belum, guys, mengenai warrant ini? Warrant ini juga apa ya? Kalau kalian pernah mendengar istilah hipotesis, guys. Hipotesis ini juga mencerminkan warrant, guys. Ketika membuat proposal, Anda membuat ada hipotesis itu sebenarnya juga mencerminkan warrant. Jika seperti ini maka akan terjadi ini. Jika seperti ini maka akan terjadi ini. Nah, itu sebenarnya warrant, guys, yang akan Anda gunakan untuk membenarkan klaim Anda di ujung. Ya, di akhir laporan penelitian. Ya. Jadi salah satu bentuk warrant itu sebenarnya adalah hipotesis. Nah, di dalam hipotesis Anda bisa menjelaskan banyak warrant yang sebenarnya yang kemungkinan bisa saja mana yang lebih tepat untuk dipergunakan dalam membuat klaim. Paham ya, guys ya? Dari sampai sini apakah bisa dipahami bagaimana sebuah penelitian, sebuah laporan penelitian itu perlu adanya warrant. Nah, sebenarnya ada beberapa tingkatan, guys. Ada beberapa tingkatan dari warrant. Ada warrant yang memang secara umum itu diakui oleh semua orang, oleh khalayak umum, dan tidak ada yang membantah.
Semisal itu tadi guys, dari 1 menjadi 100 itu artinya adalah bertambah, tumbuh, berkembang. Ini tidak ada orang membantah. Tidak ada terus kemudian, oh tidak, itu artinya berkurang. Dari 1 ke 100 itu kan semua orang mengiyakan guys. Nah, ini warning yang kuat, warning yang sangat kuat, diterima oleh halayak umum dalam persepsi umum. Yang kedua adalah warning yang sifatnya saintifik, keilmuan, biasanya berupa teori-teori atau pendekatan guys, yang halayak umum tidak mudah memahami atau memang mereka juga memang tidak pernah bersentuhan dengan logika-logika demikian. Semisal Anda memakai teori atau pendekatan rational choice institutionalism, bahwa di mana perilaku anggota lembaga itu ditentukan oleh kepentingan si anggota tersebut. Lembaga akan bergerak, akan digerakkan sesuai kepentingan anggota. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai warrant, sebagai jaminan atau logika yang sejatinya adalah berdasar pada teori atau pendekatan tertentu, guys. Halayak umum belum tentu orang awam, halayak umum belum tentu mengiyakan, belum tentu setuju dengan hal ini, atau mungkin juga mereka tidak peduli dengan hal-hal demikian. Nah, ini warrant pada level yang lebih ke bawah. Tapi tidak masalah. Dalam ilmu pengetahuan ini menjadi penting. Apalagi kalau kita merujuk pada karakteristik ilmu pengetahuan, di mana ada falsifikasi, ada verifikasi, guys. Maka kita juga perlu merujuk pada argumen-argumen yang sudah ada, atau teori-teori yang sudah ada, atau pendekatan-pendekatan yang sudah ada, entah dalam rangka membantah, entah dalam rangka memverifikasi. Sampai sini paham guys ya? Oke, saya rasa ini paham. Kalian sudah paham. Ini sangat mudah difahami guys. Insya Allah penjelasan saya ini juga mudah difahami. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca bukunya Patrick White maupun buku-buku tentang metode penelitian yang dasar guys. Ya. Jangan metode penelitian, jangan buku-buku yang sudah teknis seperti membahas tentang metode kualitatif, metode kuantitatif. Jarang kita temukan penjelasan yang demikian. Oke, cukup dulu guys. Ini materi terakhir dari perkuliahan kita semester ini. Oke guys ya. Semoga ini bermanfaat guys. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.